Baik, halo semuanya, nama saya Rifki Dwianto dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada packaging, di mana packaging adalah bentuk terluar dari sebuah produk yang langsung akan dikenali oleh para calon pembeli. Nah, untuk packaging sendiri itu ada 4 objektif nih. Yang pertama adalah packaging itu harus bisa melindungi produk selama perpindahannya dari manufaktur atau gudang ke konsumen. Jadi ketika sampai di konsumen, packagingnya masih rapi dan tidak rusak. Nah, kemudian yang kedua adalah pengemasan atau packaging itu harus ekonomis dan tidak menambah biaya yang tidak semestinya pada produk. Jadi tidak ada tambahan biaya yang terlalu besar pada packaging sehingga itu tidak akan menjadi tidak ekonomis dan menjadi cukup sia-sia gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pengemasan atau packaging itu harus memungkinkan penyimpanan dan penggunaan produk yang nyaman oleh konsumen. Jadi ketika packaging itu dibuat juga harus memikirkan bagaimana ketika produk itu digunakan oleh konsumen dengan packaging yang sudah dibuat. Kemudian untuk yang keempat adalah pengemasan dapat digunakan secara efektif untuk mempromosikan produk ke konsumen. Selanjutnya ada three important things about packaging, di mana yang pertama adalah package size. Nah, packaging size ini sendiri itu dapat mempengaruhi brand mana yang akan dipilih oleh konsumen dan juga produk mana yang akan mereka gunakan pada kesempatan yang berbeda. Pada kesempatan yang berbeda di sini, itu berarti adalah contohnya adalah ketika konsumen ingin membeli sabun mandi untuk di rumahnya, sabun mandi cair. Nah, daripada mereka bolak-balik untuk ke supermarket untuk kembali membeli sabun mandi, jika mereka membeli yang kecil lebih baik mereka membeli yang besar sekalian, karena dengan packaging yang besar isinya akan lebih banyak dan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan yang kecil, dan itu juga membuat mereka tidak perlu bolak-balik ke supermarket. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah package colors, di mana warna dari packaging itu juga ada peran pentingnya dalam mempengaruhi kognisi dan juga perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk. Nah, yang pertama, warna itu akan menarik perhatian konsumen. Nah, selain itu, warna juga bisa memberikan kesan terhadap produknya sendiri. Jadi, untuk contohnya adalah ada salah satu brand minuman sehat dari Kanada, mereka memiliki warna merah sebagai identity brand mereka. Nah, namun ketika mereka berkonsultasi dengan pakar brand dan konsumen, mereka disarankan untuk mengganti warna karena warna merah itu identik dengan cola. Dan ketika mereka mengganti warnanya, penjualan mereka naik hingga 25%. Nah, kemudian selanjutnya ada brand identification dan juga label information, di mana adanya brand identification dan label information ini itu juga dapat menambah pertimbangan konsumen untuk membeli sebuah produk, terutama konsumen yang memang teliti dalam membeli sebuah produk, seperti nutrition facts-nya mereka cek untuk melihat kalori, lemak, dan juga lain-lainnya. Nah, selain itu, kalau di Indonesia sendiri juga salah satu hal yang penting dalam sebuah packaging adalah label halal untuk produk-produk yang memang tidak mengandung babi ataupun alkohol, karena itu dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Muslim. Selanjutnya ada produk strategi, di mana produk strategi ini dirancang untuk mempengaruhi konsumen baik dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Nah, ini untuk produk strategi sendiri, aspek pentingnya itu adalah untuk merancang dan juga menganalisis hubungan dari konsumen dan produknya. Nah, jangka pendek dan jangka panjang di sini itu sendiri adalah jangka pendek itu bagaimana si produk ini mau dibeli dan konsumen juga tertarik untuk membeli si produknya. Untuk jangka panjang sendiri adalah bagaimana untuk maintain hubungan antara si konsumen dan juga produknya. Bagaimana cara untuk si pembeli ini mau untuk terus-menerus membeli produknya dan juga untuk meluaskan pangsa pasar dari produk itu sendiri. Oke, selanjutnya ada karakteristik of consumers, di mana tadi kita ngebahas soal konsumen dan juga produk, dan ini kita akan membahas terlebih dahulu soal konsumen. Nah, jadi salah satu hal penting yang perlu diketahui untuk para penjual adalah para konsumen itu memiliki
perilaku yang berbeda-beda dalam kesediaan mereka untuk mencoba produk yang baru. Nah, ini dikategorikan dalam 5 kelompok seperti gambar di samping. Yang pertama itu ada inovator, yaitu pembeli yang berani dan juga bersedia mengambil resiko. Jadi dia mungkin orang yang pertama yang akan membeli si produk baru ini. Nah, kemudian selanjutnya ada early adopters, yaitu ini tuh yang pembeli setelah inovator, dan si early adopters ini itu biasanya mempengaruhi pembeli-pembeli mayoritas awal. Nah, kemudian ada early majority atau mayoritas awal, mereka membeli namun dengan sangat mempertimbangkan akan resikonya, dan mereka dipengaruhi oleh early adopters. Nah, kemudian ada late majority, di mana mereka cukup skeptis, dan mereka sangat berhati-hati dengan hal baru, sehingga untuk mencoba suatu produk yang baru, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada laggards, atau mereka ini konservatif dan juga berpegang teguh terhadap pendirian mereka masing-masing, sehingga untuk mereka membeli sebuah produk yang baru, juga cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding late majority. Nah, untuk strateginya sendiri, jika melihat dari karakteristik dari konsumen ini adalah penjual atau sebuah brand atau produk itu harus bisa mendapatkan seorang inovator terlebih dahulu. Kenapa? Karena inovator ini yang akan memperkenalkan produknya dan mempengaruhi early adopters untuk membeli produknya. Dan kemudian early adopters sendiri itu juga akan mempengaruhi early majority untuk membeli. Jadi di sini yang paling penting adalah untuk bagaimana produk itu bisa mendapatkan seorang inovator untuk membeli produk mereka. Setelah tadi untuk konsumen, selanjutnya adalah karakteristik dari sebuah produk. Nah, dalam menganalisis hubungan konsumen dari produk, itu juga penting juga untuk mempertimbangkan karakteristik dari sebuah produk, di mana beberapa karakteristik tersebut dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah produk dan brand. Nah, di sini ada beberapa important question untuk menganalisis hubungan antara konsumen dan juga sebuah produk, di mana ini lebih berfokus kepada si produknya itu sendiri. Yang pertama adalah compatibility, yaitu bagaimana si produk ini itu fit atau cocok terhadap konsumen, baik dari kognisi dan juga perilaku mereka. Kemudian selanjutnya ada trialability, itu bagaimana konsumen itu bisa mencoba produknya dalam skala yang kecil gitu. Kemudian ada observability, bagaimana mereka dapat merasakan dan juga si konsumen dapat merasakan efeknya dari si produk ini, dan juga efeknya tidak hanya ke konsumen tapi juga ke lingkungan lain. Nah, kemudian kalau speed adalah seberapa cepat konsumen itu dapat merasakan manfaat dari si produknya. Kemudian ada simplicity, itu seberapa mudah si produk ini untuk dipakai dan dimengerti oleh si konsumen. Dan juga ada competitive advantage, itu apa sih sebenarnya keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh si sebuah produk ini dibanding produk yang lainnya. Nah, kemudian ada product symbolism, ini seperti identity sebuah produknya. Nah, kemudian ada marketing strategi, jadi apa sih role yang paling penting atau peran yang penting dari marketing mix element ini untuk menciptakan produk yang berhasil di kalangan konsumen. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya, di mana compatibility itu mengacu pada sejauh mana suatu produk konsisten dengan pengaruh kognisi dan perilaku konsumen saat ini. Kemudian tadi trialability mengacu pada sejauh mana suatu produk dapat dicoba secara terbatas atau dibagi dalam jumlah kecil untuk menjadi trial bagi konsumen dengan harga yang terjangkau. Contohnya dalam produk, ada tester dalam sebuah produk makanan. Kemudian mungkin sebuah brand atau produk itu dapat menjual produk yang lebih kecil dan lebih murah untuk pembeli itu bisa mencobanya terlebih dahulu. Contohnya mungkin seperti sampo saset gitu. Nah, kemudian observability itu adalah sejauh mana produk itu efeknya bisa dirasakan oleh konsumen lain. Bisa dalam konteks pengadopsian si sebuah produk, atau seberapa cepat produk itu dibeli oleh konsumen, dan juga viralitas sebuah produk. Jadi ini mungkin konteksnya contohnya seperti fashion, atau seperti kayak jaket yang dipakai oleh
public figure gitu, bisa viral di kalangan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya ada speed, ini mengacu kepada seberapa cepat konsumen merasakan manfaat produk. Karena banyak konsumen yang lebih memprioritaskan manfaatnya secara langsung, secara cepat atau secara cepat dari sebuah produk. Contohnya seperti pengguna obat. Jadi mereka akan mencari obat dengan efek yang paling maksimal dan paling cepat bisa mereka rasakan. Seperti itu. Kemudian ada simplicity, ini sejauh mana produk itu dapat digunakan dan juga mudah dipahami oleh konsumen. Dan juga ada competitive advantage, lalu ada product symbolism juga, dan juga ada marketing strategi, di mana terlepas dari karakteristik sebelumnya, kualitas strategi pemasaran yang digunakan itu juga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu produk itu berhasil dan menguntungkan. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.